Setiap malam, kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita ingin menutup hari ini dengan berpegang pada kesibukan dan pengalihan? Atau, mau menyalakan cahaya refleksi dalam kegelapan pikiran kita? Kebanyakan dari kita memilih opsi pertama. Kita berlari dari kebenaran, mengabaikan pertanyaan mendalam. Padahal, di akhir hari, kejujuran kepada diri sendiri merupakan langkah awal untuk perbaikan. Tanpa refleksi, kita akan terus terjebak dalam rutinitas tanpa makna. Realitas hidup itu keras. Kita banjak beralasan pada keadaan dan orang lain, padahal semua itu berawal dari diri kita sendiri. Kenapa kita takut mengakui kesalahan? Apakah kita takut akan penghakiman? Jika kamu terus mencari penyebab di luar diri, kamu hanya akan memperpanjang siklus stagnasi. Saatnya utuhkan keberanian untuk melihat ke dalam, menemukan mana bagian yang perlu diperbaiki, dan berani mengubahnya menjadi tindakan nyata. Ada kalanya kita merasa terjebak dalam rutinitas monoton. Setiap hari sama, Senin hingga Minggu, padahal kita berteriak ingin berubah. Banyak dari kita yang mengeluh, namun berapa banyak yang benar-benar berusaha untuk memperbaiki diri? Kesadaran akan stagnasi adalah langkah pertama. Jika tidak, hidup akan berlalu tanpa makna. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa semua serius saja, tapi hati kita tahu ketidakpuasan itu. Bayangkan seorang mahasiswa yang menunda tugas hingga saat-saat terakhir, merasa tenang pada awalnya, tapi panik saat tenggat waktu mendekat. Dia tahu dia harus berubah, tapi rasa malas lebih kuat, cukup untuk membuatnya terpuruk lagi. Atau seorang ibu yang berjuang membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, tetapi kapok terus-menerus merasa tidak cukup baika, lelah tanpa nada lebih baika. Akhirnya, dia menutup mata, berharap semuanya akan serius saja. Sebagian dari kita adalah dokter yang tetap tenang di tengah krisis, merasakan beban emosional meski terlihat kuat di luar. Ketika kita pulang ke rumah, rasa lelah itu terbayar dengan tawa anak-anak. Namun, ada saat di mana satu keluhan dari pasien terasa seperti 1000 beban, menumpuk di dalam hati. Rasanya, kita bisa melakukan lebih banyak, tapi kenapa kita tidak mengakui kelemahan itu? Sebagian besar waktu, tak ada cukup waktu untuk merasakan beban itu. Kita menenangkan diri dengan membenamkan diri dalam pekerjaan, membiarkan hari berganti tanpa introspeksi. Masyarakat sekitar bersuara, memberikan penilaian, dan kita terjebak dalam suara itu, melupakan suara hati kita sendiri. Kita bukan raja atau ratu dalam hidup kita, hanya pelaku yang terjebak dalam drama yang tak kita ciptakan. Dalam proses ini, kita sering merasa diabaikan dan sendirian. Kemanakah kita lari saat hidup ini memberi pelajaran pahit, bukan manis? Ketika kita pada titik paling rendah, ingatlah bahwa disitulah sebenarnya perubahan dimulai. Tidak selalu menyenangkan menghadapi kenyataan, tapi kebenaran adalah kunci untuk melepaskan diri dari belenggu. Lepaskan semua yang tidak perlu, dan saksikan bagaimana hidup ini akan terasa lebih ringan. Menyaksikan diri kita berjuang terkadang justru menunjukkan betapa kuatnya kita. Pengalaman-pengalaman pahit ini bukanlah penghalang, tetapi pendorong untuk menemukan kekuatan sejati dalam diri. Dengan bermuhasabah, kita bisa merasakan detak jantung hidup ini lebih kuat. Apakah kita ingin sekadar bernafas, atau hidup dengan sepenuh hati? Di balik setiap kesakitan, pasti ada pelajaran yang berharga. Jangan takut menjelajahi kegelapan hati, karena di situ ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Kesadaran itu tidak datang dengan mudah, tapi saat ia datang, sediakan waktu untuk menyambutnya. Kenalilah dirimu,
dan kamu mendapati kekuatan dari ketidaksempurnaan. Untuk bisa melanjutkan hidup yang lebih baik, kita harus rela menghadapi kenyataan. Terima kasih pada setiap luka, karena di sana tersembunyi pertumbuhan. Dengan menutup hari melalui refleksi, kita memberi diri kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Hari ini adalah babak baru untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa makna. Kita semua pernah berada di titik di mana kehidupan terasa begitu rutin dan membosankan. Seorang mahasiswa mungkin dihadapkan pada tugas yang menumpuk, merasa tidak ada motivasi untuk menyelesaikannya. Di tengah banyaknya pilihan hiburan yang tersedia, ia lebih memilih menonton film atau bermain game, merasakan ketenangan sesaat, dan saat tenggat waktu semakin dekat, perasaan panik itu datang. Hari-harinya dipenuhi dengan kekhawatiran yang datang dan pergi, dan kesadaran akan konsekuensi terasa sangat nyata. Di sisi lain, seorang ibu seringkali merasa lelah setelah seharian bekerja, sambil mengurus anak-anak yang tak pernah henti meminta perhatian. Kembali ke rumah, ia tak bisa tidur, memikirkan daftar belanja yang belum selesai, atau anak yang rewel, berteriak minta perhatian. Dia tahu, seharusnya dia bisa lebih tenang dan bersyukur dengan hidup yang dimilikinya, tapi beban yang dipikul membuatnya merasa hampa. Dalam diamnya, pertanyaan muncul, apakah semua kerja keras ini sepadan? Perasaan bersalah menyerangnya saat dia mencoba untuk beristirahat, merasa seperti mengabaikan tanggung jawab. Sementara itu, sekelompok teman berkumpul di kafe, duduk berbincang tentang impian yang tak kunjung tercapai. Mereka bercanda dan memamerkan senyum, namun di balik tertawa, ada kerinduan yang dalam pada hal-hal yang lebih berarti. Salah satu dari mereka berbisik, kita mesti mulai menulis rencana. Namun, suasana instan berubah, kembali meremukkan saat topik beralih ke kesibukan sehari-hari yang tampaknya tak ada habisnya. Kutub rasa putus asa menggantung di sana, menyebabkan mereka gamang, apakah mereka bisa keluar dari zona nyaman atau tidak. Ada pula seorang karyawan yang terjebak dalam rutinitas pekerjaan yang monoton, merasa tidak ada jalan untuk maju, tapi memilih untuk bertahan. Setiap pagi, dia berangkat dengan rasa malas yang menyelimutinya, mengerjakan pekerjaan yang tidak berarti. Dalam hatinya, ia mendambakan untuk memulai usaha sendiri, tetapi rasa takut terhadap ketidakpastian selalu siap menghantuinya. Ia tahu, ada langkah yang harus diambil untuk mendebarkan hidupnya, namun ketakutan akan kegagalan menghalangi. Atau, seorang petani yang berjuang melawan cuaca buruk, yang mengharuskannya bekerja keras dari pagi hingga malam. Setiap hari, ia merawat tanamannya dengan sepenuh hati. Namun, ketika panen tiba dan hasilnya tidak memuaskan, ada kesedihan dan rasa frustasi yang mendalam. Ia bertanya-tanya, siapa yang salah? Tetapi, terlepas dari seberapa keras ia berusaha, banyak faktor yang di luar kontrolnya. Dalam semua contoh ini, terlihat ketakutan, perjuangan, serta harapan yang terus ada di dalam hati. Kita mungkin merasakan rasa kekhawatiran ini mengisi ruang di pikiran kita, hingga kita tidak menyadari betapa sangat kita membutuhkan waktu untuk bermuhasabah. Setiap situasi ini mencerminkan perjalanan kita masing-masing, dengan tantangan yang unik, tetapi memiliki pelajaran berharga yang sama. Masing-masing dari kita mengalami hal ini setiap hari, dan alih-alih mengakui serta merasakannya, banyak yang memilih untuk mengabaikan, yakin bahwa besok hari akan lebih baik. Kenyataan pahit ini kerap kali terabaikan, tetapi sebenarnya, semua di luar sana mendengarkan. Mengakui perasaan ini adalah langkah penting untuk mengubahnya. Dalam muhasabah yang tulus, kita bisa melihat seberapa besar kita telah tumbuh meskipun di tengah kesulitan yang ada.
Suatu malam, saat tertegun di tempat tidur, salah satu dari kita mulai merenung mendalam. Tiba-tiba muncul pertanyaan yang mengetuk, sampai kapan kita akan terus terjebak dalam siklus ini? Pertanyaan ini seperti memukul wajah kita, menyadarkan kita dari penipuan diri yang membelenggu. Kita memiliki kesempatan untuk membuka lembaran baru dan meraih harapan dari kebangkitan, di mana harapan mulai tumbuh. Kita mulai bertanya pada diri sendiri, apakah semua yang dikhawatirkan benar-benar beralasan? Ada kemungkinan jawaban di balik setiap ketakutan yang ada. Ketika kita mulai memperhatikan dan merenungkan lebih dalam, sesuatu mulai terbangun, keinginan untuk berubah. Beberapa dari kita mungkin mencari mentor, atau menemukan buku yang menyentuh jiwa, yang membuat kita berpikir ulang tentang arah hidup. Disinilah kekuatan refleksi mulai muncul. Kita pun belajar untuk menjadikan setiap kegagalan sebagai pendorong untuk maju. Setiap kesalahan bukan akhir dari perjalanan, melainkan pelajaran yang sangat berharga. Ketika kita mulai mengelola hati dan pikiran, kita menemukan pula cara untuk keluar dari ketidakpastian yang menyiksa. Selanjutnya, baru kita bisa melangkah dengan praktis, meskipun terkadang terasa berat. Namun, perubahan nyata tidak akan datang tanpa usaha yang berkelanjutan. Kita belajar untuk menyeimbangkan keinginan dan realitas dengan bijak. Setelah sekian lama terjebak, saatnya kita untuk melanjutkan langkah menuju perbaikan. Mencari arti dalam setiap momen berharga dari kenangan-kenangan yang membawa senyum. Dalam perjalanan ini, kita mampu menapaki langkah demi langkah dengan penuh harapan, memperbaiki setiap kesalahan dan mencapai tujuan yang lebih tinggi. Jangan pernah lupa, tidak ada yang bisa mengubah hidup kita kecuali diri kita sendiri. Ketika segala sesuatunya tampak sulit, kita belajar untuk bertahan dan tumbuh dari pengalaman yang didapat. Setiap langkah yang kita ambil, betapapun kecilnya, adalah suatu kemenangan bagi diri kita. Menghadapi ketakutan dan ketidakpastian bukanlah hal yang mudah, namun itulah yang akan menuntun kita untuk merasakan kemajuan yang nyata. Ketika puncak perubahan datang, kita mulai merasakan perbedaan yang berarti. Ada kekuatan yang tumbuh dari dalam diri, membuka jalan menuju perubahan yang kita impikan. Rasa ingin tahu yang besar akan menggantikan rasa takut, dan itulah yang akan membawa kita menuju pencerahan baru. Berhentilah mencari alasan, mulailah mencari solusi untuk kehidupan yang lebih baik. Tetaplah bergerak. Kita pasti bisa mengubah yang tampak sulit menjadi sesuatu yang lebih sederhana dan jelas. Dalam perjalanan ini, jangan sekali lagi ragu pada diri sendiri. Kekuatan untuk bangkit dari setiap kegagalan terletak dalam diri masing-masing. Kesadaran yang muncul setelah refleksi adalah titik tolak penting yang mengantarkan kita menuju perubahan yang lebih dalam. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Satu hal yang pasti, semua orang menghadapi perjuangan masing-masing. Namun, senjata terkuat kita adalah niat tulus untuk berubah. Dengan berani melawan rasa takut dan memanfaatkan setiap pelajaran berharga, kita bisa melangkah lebih jauh dari yang kita bayangkan. Kita mesti selalu siap untuk mengubah langkah, karena hidup ini penuh dengan peluang baru yang terus mengintai. Setiap saat kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan kita dan memilikinya kembali. Mengambil langkah kecil ternyata bisa lebih berarti daripada yang kita bayangkan. Tetapkan tujuanmu, dan ingat bahwa kesuksesan pasti dimulai dari langkah pertama. Ambil saja langkah itu, mulai dari hal kecil. Dalam perjalanan menuju perubahan, kamu tidak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang selalu siap untuk menyemangatimu, memberi dorongan positif agar kamu tidak gentar. Jangan pernah merasa berjalan sendirian dalam hal ini. Teruslah berjuang,
Karena setiap usaha yang kita lakukan adalah bagian penting dari proses untuk mencapai tujuan. Bangkitlah dan tunjukkan wajah mekanisme hidup yang indah ini. Kita semua berhak untuk menemukan arti kebahagiaan dalam setiap aspek hidup kita. Sekali lagi ingatlah, setiap langkah berani yang diambil menuju perubahan adalah suatu kekuatan yang awet. Jangan takut untuk melangkah, bukalah jalan untuk masa depan yang lebih cerah. Kamu memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan hidup yang lebih baik dan layak dijalani. Rayakan setiap pencapaian kecil, dan teruslah berjuang. Karena hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan harapan dan peluang. Jangan menunda lagi, saatnya bertindak dan lakukan perubahan positif hari ini.